Salam Jaya Nusantara. Selamat datang kembali bersama channel Ki Janu, Kisah Jelajah Nusantara. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng notifikasi. Baiklah, berikut ini kita akan memasuki serial kedua, Sejarah Sirih Pinang di Nusantara. Dalam bahasa Makassar, Sirih Pinang dikenal juga dengan nama Leko Pasiko, yang artinya sebungkus daun sirih, dapat bermakna untuk mengajukan lamaran. Di sana ibu pengantin perempuan melakukan ritual nyirih di rumah bersama pasangan pengantin di malam pertama. Setelah kelahiran anak, ibu baru dan mertuanya melakukan nyirih bersama. Dalam upacara panggih, ada perkawinan orang Jawa misalnya, dikenal serangkaian ritual yang menghadirkan daun sirih sebagai perlengkapannya, yakni saat proses balangan suruh. Di sini daun sirih akan membungkus buah pinang, kapur sirih, gambir, dan tembakau hitam, lalu diikat dengan benang labe. Orang Jawa menyebut lintingan sirih itu sebagai gantal. Upacara balangan suruh atau gantal yaitu momen ritual panggih ini. Sepasang mempelai akan saling melempar suruh sebagai perumpamaan kedua mempelai saling melempar kasih dan harapan. Bahkan dewasa ini, di kalangan masyarakat yang sudah meninggalkan penggunaan sirih, seringkali masih dijumpai seperangkat daun sirih buatan berbahan perunggu atau perak dipajang di antara perlengkapan pernikahan dan diserahkan sebagai semacam pernak-pernik perlengkapan untuk tujuan ritual ini. Catatan sejarah: panjangnya usia tradisi nyirih masyarakat Nusantara setidaknya tergambar dalam salah satu relief di Candi Borobudur abad ke-8 dan Candi Sojiwan abad ke-9. Relief itu memperlihatkan tempat sirih dan tempat meludah atau dubang, serta pahatan orang mengunyah di sampingnya, yang lantas ditafsirkan oleh para arkeolog sebagai orang yang sedang tengah mengunyah sirih. Menurut catatan Anthony Reid, pada masa periode dinasti Tang, antara tahun ke-7 sampai ke-10 Masehi, banyak referensi dari Cina yang menulis penggunaan dan ekspor pinang dari daerah yang diduga ialah Indonesia. Canjukua mencatat di Poni atau Brunei abad ke-12, sirih sering dipakai dalam ritual pernikahan dan seremoni istana. Sedangkan Mahuan melaporkan tentang Jawa sejak awal abad ke-15. Di Cina sendiri, istilah pinang pada masa dinasti Tang ialah pinlang, yang diduga kuat diambil dari bahasa Melayu Pinang. Ini setidaknya menunjukkan area yang pernah didominasi oleh kerajaan Sriwijaya, yaitu Sumatera, Semenanjung Melayu, dan Borneo Barat adalah sumber komoditas ini. Hingga abad ke-16 sampai 17, seturut Anthony Reid, telah banyak ditemukan catatan perihal tradisi nyirih yang dilakukan di hampir semua tempat di Asia tropis. Bahkan karena sirih adalah salah satu item pengeluaran yang dianggap penting. Kantung uang yang diterima oleh budak milik Belanda pada abad ke-18 disebut sebagai siriegel atau uang sirih. Nyirih boleh dikatakan menjadi medium tata krama untuk tamu di istana atau desa, mirip fungsi teh, kopi, atau rokok dewasa ini. Tak hanya itu,
Nyirih juga jadi simbol ritual utama, obat pencernaan, pasta gigi atau penyegar mulut, atau sebagai obat penenang atau bahkan penangkal rasa lapar. Tome Pires di abad ke-16 dalam The Suma Oriental mengungkapkan hal ini. Nyirih membantu pencernaan, menenangkan otak, memperkuat gigi, sehingga pria yang mengunyahnya biasanya punya gigi yang utuh, tidak ada yang ompong, bahkan sampai usia 80-an tahun. Mereka yang nyirih memiliki napas harum, dan jika sehari saja tidak nyirih, maka napas mereka menjadi amat bau. Beberapa bahan sebagai komposisi tambahan dalam nyirih merujuk tulisan Anthony Reid antara lain kamper, cengkeh, pala ambar atau ambergris, kapulaga, dan minyak rusa. Bahan tambahan ini menurutnya sudah tertulis dalam literatur Sanskrit sejak abad pertama Masehi. Namun dalam perjalanannya, gambir dan tembakau juga menjadi bahan tambahan dalam tradisi nyirih. Bahkan boleh dikatakan sejak akhir abad ke-15, dua bahan tambahan ini dan sirih, pinang, dan injek jadi standar yang lazim dalam tradisi nyirih. Menarik dicatat, kuatnya tradisi nyirih ini membuat bangsa Eropa yang tinggal di Hindia Belanda dulu tak luput juga mengadopsi kebiasaan ini. Persepsi bahwa nyirih baik untuk kesehatan gigi tampaknya juga diyakini oleh bangsa Eropa saat itu. Anthony Reid mencatat, orang-orang Belanda di Batavia mulai meninggalkan kebiasaan nyirih ketika memasuki pertengahan abad ke-18, sekalipun kaum perempuannya masih melakukan itu hingga abad ke-19. Kebiasaan ini menghilang setelah munculnya tren baru dalam kebiasaan nyirih, yaitu menjejalkan tembakau ke mulut setelah keluar air liur pertama. Kebiasaan nyirih tampak mulai menjijikan bagi orang Eropa. Menjelang akhir abad ke-19, perbedaan kultural bangsa Eropa dengan bangsa Indonesia menjadi semakin tajam. Kini bagi orang Eropa, kebiasaan nyirih dan meludahkan bekas tembakau penyumpal mulut dipandang sebagai tanda inferioritas bangsa Indonesia. Memasuki abad ke-20, sejalan dengan penyebaran pendidikan barat, tampaknya berkaitan erat dengan mulai ditinggalkannya kebiasaan nyirih. Seluruh citra modernitas yang dikonstruksi oleh pendidikan Belanda bertentangan dengan aktivitas nyirih. Di Bugis dan Makassar, misalnya pada abad ke-19, hampir semua orang nyirih, tapi pada tahun 1950, hampir tak ada satupun orang melakukan itu. Ketika orang Bugis dan Makassar membeli sirih, itu dilakukan untuk persyaratan ritual perkawinan dan bukan dikonsumsi. Di Jawa, Bali, dan Sumatera, layaknya dampak kolonialisme, bicara dampak modernisasi tampaknya berlangsung secara lebih gradual. Sejak 1903, hanya sedikit bupati Jawa yang nyirih, meskipun piranti peralatan nyirih masih dibawa-bawa dalam acara formal dan ritual adat. Selain aspek pendidikan, di sini penting juga disebutkan fashion sebagai faktor penyebab hilangnya tradisi nyirih. Di sepanjang abad ke-19 hingga 20, konsumsi rokok dicitrakan sebagai bagian dari modernitas, sedangkan nyirih semakin terlihat sebagai perilaku yang jorok dan tidak higienis. Yang suka atau tidak suka, konsumsi rokok ialah salah satu faktor penting yang berdampak menggeser kebiasaan nyirih dalam perilaku sosial masyarakat Indonesia. Suka atau tidak suka, kini tradisi nyirih hanya tersisa dalam masyarakat tradisional atau sebutlah masyarakat adat yang notabene belum terpapar oleh proyek modernitas
atau terpengaruh budaya barat secara intensif. Nah, sekarang lebih tahu kan kenapa tradisi Sirih Pinang ada di banyak daerah di Nusantara. Kenali tradisi, perkuat jati diri. Salam Jaya Nusantara.